Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia mendengarkan channel jejakku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tayamum. Akan tetapi lebih mengerucut kepada sebuah permasalahan tayamumnya seorang pegawai atau karyawan perusahaan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa faktor utama diperbolehkannya tayamum itu ada dua macam. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua itu ketidakmampuan menggunakan air. Yang ketiadaan air itu semisal karena kekeringan atau berada di daerah gersang atau yang lainnya. Kalau dalam istilah ilmu fikih dinamakan faktul hissi, tidak mampunya seseorang untuk menggunakan air secara kasat mata. Kemudian ketidakmampuan menggunakan air itu semisal sebab sakit atau khawatir terhadap keselamatan diri atau harta benda dalam mendapatkan air atau untuk mendapatkan air. Misalnya air tersebut terdapat di daerah konflik atau terdapat di sarang hewan buas atau terdapat di medan yang terlalu sulit untuk dijangkau. Kalau dalam istilah fikihnya ini namanya faktus syar'i. Seseorang yang menurut pandangan syariat divonis tidak mampu untuk menggunakan air, itu faktus syar'i. Jadi faktor utamanya ada dua macam tadi. Terkait permasalahan seorang karyawan perusahaan bertayamum untuk melaksanakan sholat karena beberapa alasan, semisal sempitnya waktu yang diberikan oleh pihak pabrik, kemudian terbatasnya fasilitas wudhu di pabrik, kemudian saking banyaknya karyawan, maka tayamumnya seorang ini solusi tayamumnya seorang karyawan pabrik diperbolehkan. Artinya kalau diperbolehkan untuk meninggalkan sholat itu sudah tidak ada alasan. Jangan sampai meninggalkan sholat karena tidak bisa wudhu atau yang lainnya lah. Ini ada hukum yang menjadi solusi kalau memang tempat wudhunya terbatas, kemudian waktunya terbatas, banyak karyawan, itu kan kemungkinan tidak bisa berwudu satu-satu, itu lama. Jadi untuk melaksanakan sholat solusinya adalah dengan bertayamum. Tapi kebolehan atau legalitas tayamum bagi karyawan perusahaan dengan alasan-alasan yang dilegalkan tadi, semisal tadi waktunya sempit, fasilitas wudhu terbatas, kemudian karyawannya banyak, itu dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan wajib dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga. Artinya nggak ada pekerjaan lain. Yang kedua, catatannya tidak ada pekerjaan lain yang dapat menggantikan pekerjaan tersebut. Itu poinnya sama yang pertama, tapi lebih spesifiknya tidak ada yang bisa menggantikan. Artinya nggak ada pekerjaan lain. Yang ketiga catatannya adalah adanya ancaman, diancam di PHK atau diancam dipecat jika melanggar prosedur pabrik atau PT.
karena biasanya waktu istirahat yang diberikan itu terbatas dari informasi yang saya pribadi dapatkan. Jadi intinya kalau memang tempat wudhunya terbatas dan sebagainya itu tidak bisa berwudhu, silahkan bertayamum kemudian melaksanakan sholat. Lalu sholatnya bagaimana? Kalau musolanya sempit atau bagaimana, bawa sajadah dari rumah itu bisa, tidak harus di musola, tidak harus di masjid. Tayamum kemudian sholat di tempat, itu solusinya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.